Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan stunting untuk generasi masa depan yang lebih baik bersama TPPKK Desa Pamentasan. Halo, selamat pagi. Saya Genta Sapa Ramadan, saya host yang akan memandu acara kali ini. Nah, jadi acara kali ini itu membahas mengenai stunting. Nah, stunting ialah kondisi gagal tumbuh anak balita akibat kekurangan kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Maka dari itu mari kita undang saja ibu-ibu PKK kali ini agar kita bisa tahu kegiatan apa saja mengenai ibu PKK dalam mencegah stunting kali ini. Oke, silahkan kepada ibu-ibu PKK. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya paling kita perkenalan dulu, mungkin tak kenal kata sayang. Jadi maka kita kenalan dulu biar lebih kenal. Gimana Ibu? Saya Hana dari kader PKK Desa Pamentasan. Perkenalkan, saya selaku penggerak tim PKK Desa Pamentasan yang bernama Ibu Haji Ani Suryani. Ya, perkenalkan, saya sama bidan Desa Pamentasan, sama bidan Hani. Perkenalkan, saya dari kader KB, Ibu Maesaroh. Kalau begitu, di sini saya pengen mulai dulu nih dari apa itu stunting dari Ibu. Karena barangkali stunting itu apa sih? Stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Dengan ciri-cirinya mungkin seperti tinggi badan yang kurang dari standarnya, dia itu memiliki postur tubuh yang lebih kecil dan lebih pendek dari anak-anak pada seusianya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu ciri-cirinya. Oke, kalau misalkan kan kita gimana ya untuk apa itu jadi penyebab si stunting? Untuk penyebab stunting itu banyak sekali aspeknya. Salah satunya dari sanitasi atau ya air bersih seperti itu, konsumsi air yang kurang atau kesehatan lingkungan juga itu bisa menjadi penyebab salah satunya. Dari gizi atau makanan yang dikonsumsi selama hamil, apabila saat hamil si ibu hamil tersebut anemia, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab stunting. Bahkan tidak hanya saat kehamilan, tetapi saat menjadi calon pengantin pun itu berpengaruh. Pada masa remaja akan siap menikah di usia 22 tahun. Nah, itu apabila si anak tersebut, si calon pengantin tersebut memiliki riwayat anemia dan tidak mengkonsumsi tablet FE dengan baik, dengan teratur, maka itu pun bisa menjadi salah satu penyebab stunting itu sendiri. Perlu diperhatikan dengan khusus mungkin ya dari segi lingkungan juga kan tadi, dari segi sebelum menikah juga harus ada tahapan terlebih dahulu kan, biar nanti ketika setelah melahirkan bayinya menjadi pada umumnya gitu kan Bu. Oke, paling saya pengen tahu gitu mengenai apa sih tahapan dan bagaimana untuk mencegah stunting gitu dari Ibu bidan sama Ibu kader KB. Ya, terima kasih. Mungkin saya di sini sebagai bidan desa, perannya lebih ke arah kunjungan, penyuluhan gitu ya. Karena saya koordinasi ya dengan Ibu Kader, kebetulan kita ya selalu berkoordinasi apabila ada masalah gitu ya mengenai ibu hamil atau misalkan ibu bersalin atau bayi gitu ya, karena kita setiap bulan melaksanakan kegiatan posyandu ya. Nah, di sana saya berperan sebagai penyuluhan, dan apabila mungkin di saat pelayanan itu ada mungkin berat badannya yang turun ya, di bawah garis merah atau bagaimana, yang pertama mungkin kita berikan edukasi dulu gitu ya. Kemudian apa penyebab anak tersebut turun berat badannya ya. Karena kami dari Puskesmas kan bisa berkoordinasi juga dengan ahli gizi gitu ya. Apabila dengan ibu hamil misalkan ada yang tidak pernah diperiksa atau mungkin dengan ada masalah tertentu ya, seperti karena kalau ke stunting itu lebih ke arah pengukuran lingkar lengan atas ya. Nah, itu biasanya kami koordinasi dengan Ibu Kader apabila ada ibu hamil yang lingkar lengan atasnya yang di bawah 23,5. Nah, itu kita melakukan edukasi dan juga kunjungan rumah. Ataupun untuk yang ibu bersalin untuk mencegah nanti bayinya stunting. Jadi dari awal kita juga melakukan kunjungan bagaimana cara merawat bayi baru lahir. Dari Ibu Kader, mangga. Dan kita juga setiap bulannya untuk kunjungan ke rumah-rumah. Terus diadakan juga kelas ibu hamil, kolaborasi sama ibu bidan. Terus cek lab, kita memberikan rujukan kepada ibu hamil. Kita juga mengadakan KIE tentang KB MKJP setelah pasca persalinan.
Terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan saya mengenai pencegahan stunting ini. Nah, di sini kan tadi dari ibu-ibu bidan, ibu kader KB juga udah menjelaskan ya cara pencegahannya. Nah, gimana nih untuk dari segi pejabat desa gitu, untuk solusi menurunkan angka stunting itu seperti apa gitu Ibu yang sudah dilakukan? Terima kasih telah diberi waktu menjelaskan sebagai stunting yang ada di Desa Pamentasan, yang alhamdulillah berkat kerjasama antara instansi ya, baik itu kesehatan, baik dari KB maupun dari kader-kader yang terdiri dari kader Posyandu dan kader Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, yang alhamdulillah di Desa Pamentasan penurunan stunting, alhamdulillah Bapak Kepala Desa menganggarkan untuk dana stunting yang dilaksanakan setiap bulan dari 13 RW, yang alhamdulillah tiap bulan ada pemberian PMT, pemberian makan tambahan dilaksanakan dan dinikmati oleh warga yang punya anak balita untuk meningkatkan kesehatan anak-anaknya supaya anak-anak tersebut bisa tumbuh kembang, makanan bisa bergizi. Makanan itu tidak hanya ikan daging aja, tapi yang diberikan itu hasil olahan kader PKK Posyandu. Mereka tiap bulan bergantian ditentukan PMT-nya. Mungkin sebagai penjelasan dari tim penggerak PKK selaku pendamping Kepala Desa Pamentasan, dan mohon maaf kurang dan lebihnya. Oke, jadi gitu ya tentang edukasi stunting. Jadi dapat saya simpulkan, stunting itu sangat penting bagi calon pengantin sampai balita. Kenapa? Karena dapat menghambat pertumbuhan anak. Tuh, stunting juga dapat dicegah dari rumah kita masing-masing. Mulai dari lingkungannya dulu kan, lingkungannya, tentang sanitasi air bersihnya, sampai ke konsumsi makanannya. Alhamdulillah kita udah dari penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dari host acara hari ini mohon maaf bila ada kekurangan. Bila bisa berhak.